Bab 1895. Panen. Chen Ye bertanya sedikit bingung, panen apa? Chen Ye mengeluarkan tas penyimpanan Lin Juelong dan melihatnya dengan akal sehatnya, dan ada banyak jimat giok ungu di dalamnya. Penuh, ada 1 atau 2 ribu. Lin Juelong ini benar-benar melahap begitu banyak kontestan. Sekarang Chen Ye telah mendapatkan ini, dia hampir bisa yakin akan penampilannya di kompetisi Rising Dragon. Namun, ini bukan keuntungan yang besar, bukan? Dengan kekuatannya, bahkan sekarang, dia benar-benar dapat mengalahkan sebagian besar kontestan di alam rahasia. Apa panen yang dikatakan Dewa Roh Binatang? Dewa Roh Binatang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah, "Nak, orang itu telah menelan begitu banyak prajurit, tubuh dan darahnya telah diperkuat sampai batas tertentu, dan kemudian, sebagian besar kekuatannya telah disegel olehmu, Anda tahu apakah itu berarti apa-apa?" Chen Ye merenung sejenak, dan tiba-tiba, ada ekspresi jelek di wajahnya, dan dia berkata dengan enggan, "Melawan dewa spiritual binatang, kamu tidak akan, apakah kamu ingin aku memurnikan dan melahap hal-hal yang disegel ini? Bukan itu. Mudah dilakukan. Bar. Jangan katakan apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Dengan melakukan itu, bukankah dia seperti pria Lin Juelong itu, seperti monster? Jika itu monster, lebih baik dikatakan, meskipun Lin Juelong misterius, tetapi bagaimanapun juga, dia masih manusia. Selain itu, menelan praktisi dengan kekuatan gaib, dan menelan monster yang hanya menyerap energi spiritual langit dan bumi, sama sekali berbeda, esensi dari praktisi jauh lebih kompleks daripada monster. Selain itu, dengan kekuatan kebencian yang mengerikan, itu tidak sebanding dengan monster. Meskipun ada beberapa pembudidaya sihir dan darah, ada juga metode seperti latihan misterius Lin Juelong, yang melahap beberapa hal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, metode seperti itu memiliki efek samping yang besar. Selain itu, metode ini jauh dari sekuat, nyaman, dan efektif seperti metode Lin Juelong. Chen Ye tidak ingin merusak yayasannya karena ini, atau digigit kembali oleh kekuatan kebencian dan berubah menjadi monster pembunuh. Roh pengendali binatang berkata sambil tersenyum, "Wah, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya, tetapi kamu adalah darah reinkarnasi. Pedang darah yang kamu masukkan ke dalam tubuh Lin Juelong terbuat dari esensi darahmu. Ketika disegel, pedang itu benar-benar memasuki tubuhmu melalui media reinkarnasi. Meskipun itu hanya sebagian, itu juga menakutkan." Ketika Chen Ye mendengar ini, dia juga tampak sedikit ragu. Pada saat ini, Xing Zitang dan Yin Ming datang, Jisuan dan Tianling, dan Cixia juga bangun satu demi satu. "Chen Ye." Yin Ming memanggil dengan lembut, Chen Ye menoleh, dan melihat gadis ini yang awalnya sedikit menawan, pada saat ini, matanya menatap dirinya sendiri dengan kemerahan. Chen Ye memandang Yin Ming, dan matanya tidak bisa menahan pemanasan. Pada saat itu, meskipun dia hampir terluka parah oleh Lin Juelong, indera spiritualnya jelas mengamati sekeliling. Dia secara alami tahu betapa sedihnya Yin Ming pikir dia setelah dibunuh oleh Lin Juelong, dan pikiran ingin membalas dendam untuknya, terlepas dari hidupnya. Adalah salah untuk mengatakan bahwa seorang wanita bersedia melakukan ini untuk Anda dan tidak tergerak olehnya. Pada saat ini, di dalam hati Chen Ye, dia juga memiliki perasaan yang baik terhadap mutiara telapak tangan yang dimanjakan oleh penatua tertinggi Sekte Suanyu. Tentu saja, kasih sayang ini hanya antara teman. Chen Ye hendak mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi sebelum dia bisa berbicara, Yin Ming menghantam lengan Chen Ye seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, terisak pelan. Chen Ye tertegun sejenak, dan tanpa sadar ingin mendorong, tetapi dia masih berhenti. Wajahnya melembut dengan cepat, dan dia berkata dengan lega, "Oke, tidak apa-apa, ini sudah berakhir." Melihat ini, Xing Zitang tersenyum, menyentuh kepalanya yang botak, dan berjalan menuju Cixia. Dan pada saat ini, ada beberapa lampu pelarian, terbang menuju puncak ini. Pada saat ini, kecuali Chen Ye dan Yin Ming yang tidak dalam masalah serius, Xing Zitang, Jisuan dan yang lainnya semuanya terluka parah dan napas mereka lamban. Saya khawatir kekuatan kultivasi mereka hanya dapat mengerahkan kurang dari 1%, dan terbang itu beberapa pelarian yang datang, semuanya tidak lemah, dan jelas, mereka bukan kontestan biasa. Namun, Xing Zitang dan yang lainnya semua tampak acuh tak acuh. Dengan kekuatan Chen Ye, tidak perlu khawatir tentang kontestan lain bersamanya. Selain itu, mereka dilahirkan dalam kekuatan kelas super, jadi mereka secara alami memiliki cara untuk menyelamatkan mereka. Hidup.
Meskipun orang-orang ini kuat, mereka tidak cukup untuk mengancam mereka. Beberapa pelarian berhenti, dan mata beberapa pria muda menyapu bukit. Ketika mereka melihat Chen Ye yang telah bergabung dengan jalan selama setengah langkah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Setengah jalan. Mereka yang bisa mengikuti Rising Dragon Competition ini semuanya jenius dari berbagai kekuatan besar. Selema apapun mereka, pasti ada batasnya kan? Salah satu pria gemuk tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah saya salah? Kultivasi orang itu adalah gabungan setengah langkah. Orang seperti ini juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Rising Dragon. Apakah kamu tidak mendengar bahwa ada batasan pada kompetisi Rising Dragon? Di antara sedikit orang, pria agung dengan basis kultivasi tertinggi mengalihkan pandangannya dari Chen Ye, dan bahkan terlalu malas untuk melihatnya. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada Xing Zitang, Jisuan, dan lainnya. Terutama Xing Zitang dan Jisuan. Meskipun Xing Zitang dan Jisuan terluka parah sekarang, dan jika mereka tidak bernafas, mereka seharusnya tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan, tetapi kultivasi kedua orang ini sangat tinggi. Di grup ini, ada total 5 orang. Mereka adalah kontestan yang dikirim oleh dua pasukan yang sangat dekat. Saya tidak mengharapkan keberuntungan seperti itu. Setelah itu, mereka samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari puncak, dan bergegas ke sini dari jarak yang cukup jauh. Pria agung itu melirik ke puncak gunung. Jelas, ada pertempuran yang sangat tragis sebelumnya di sini. Hanya ada seorang wanita dengan basis kultivasi yang baik, dan seorang anak laki-laki yang setengah melangkah. Mata pria agung itu berangsur-angsur menyala, dan dua orang yang tersisa yang masih memiliki kekuatan tempur tidak menimbulkan ancaman bagi mereka sama sekali. Kesempatan mereka ada di sini. Pada saat ini, ketika Chen Ye mendengar kata-kata pria gemuk itu, dia berbalik perlahan, matanya yang dingin, dan langsung mengunci pria ini. Pria gemuk itu masih tertawa, tetapi tiba-tiba, dia merasakan sakit di jiwanya, dan kedinginan, dia tidak bisa menahan tawa, dan menatap Chen Ye dengan tidak percaya. Mengapa mata orang ini begitu menakutkan? Setelah pertempuran Chen Ye sebelumnya, dia sudah memiliki niat membunuh yang mengerikan yang bisa memotong segalanya, meskipun niat membunuh ini belum memiliki kekuatan nyata. Namun, jika dia menggunakan niat membunuh ini bersama dengan Kilin Sa, Dewa Harimau Sa, dan paksaan darah dewa untuk melakukan serangan jiwa dewa, kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Sekarang, dia tidak melakukan apa-apa, hanya menatap pria gendut ini dengan dingin, dan dia bisa membuat seorang seniman bela diri yang begitu kuat merasa kedinginan di hatinya, kengeriannya, bisa dibayangkan. Seorang pria berbibir tebal di sebelah Fatih melihat ini dan berkata sambil tersenyum, "Fatih, ada apa denganmu?" Pria gemuk itu tersipu, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bab 1896. Pada saat ini, pria agung itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Oke, bisnis itu penting." Idenya saat ini adalah meminta orang-orang ini untuk meninggalkan gunung ini, dan dia dan yang lainnya akan mengambil alih sepenuhnya, menunggu harta karun itu datang ke sini. Meskipun, dengan kekuatan beberapa dari mereka, jika orang-orang ini masih rasional, mereka pasti akan memilih untuk pergi. Namun, dia juga tahu bahwa para murid dari kekuatan besar itu sombong dan arogan, dan tidak apa-apa untuk membiarkan mereka pergi dengan sopan. Pria gemuk itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar pria agung itu mengatakannya, dia hanya bisa menutup mulutnya. Pria agung itu berkata kepada Chen Ye dan yang lainnya, "Lukanya tidak serius, silakan pergi dari sini dan temukan tempat yang aman untuk sembuh, jangan sampai kedatangan prajurit lain akan merugikan beberapa orang." Apa yang dia katakan tampaknya demi Chen Ye dan yang lainnya, tetapi artinya sangat jelas, yaitu, biarkan Chen Ye dan yang lainnya pergi, gunung ini milik mereka. Tetapi pada saat ini, pria gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak senior Lin Wei, mengapa Anda membiarkan mereka pergi?" Di antara orang-orang ini, hanya wanita itu yang dapat dianggap sebagai kekuatan tempur. Meskipun tinggi, tetapi pada saat ini, dia terluka parah, dan kekuatannya saat ini dapat dikatakan rentan. Mata Fatih berkilat dengan keserakahan, dan dia melanjutkan, "Kakak senior Lin Wei, ini adalah para jenius dari pasukan kelas 1. Anda tidak ingin tahu apa yang akan ada di tas penyimpanan mereka, kan?" Ketika pria agung itu mendengar kata-kata itu, keserakahan di matanya juga muncul, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang dan merebut harta, orang-orang ini pasti akan bertarung sampai mati dan melakukan semua yang mereka bisa. Pada saat itu,
bahkan jika diri sendiri dan orang lain mampu mengalahkan lawan, mereka harus membayar harga yang cukup besar. Ini tidak akan kondusif untuk berurusan dengan pesaing lain yang datang ke gunung ini di masa depan, dan bahkan tidak akan kondusif. Ke kompetisi berikutnya, risikonya terlalu tinggi. Jadi, dia menatap pria pendek dan gemuk itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Mengapa, Wen Hao, kamu mempertanyakan keputusanku?" Babi gemuk ini tidak punya otak, dan dia sudah lama tidak senang dengannya. Jika bukan karena kekuatannya, Lin Wei tidak akan mau membawa orang ini ke dalam tim. Pria pendek dan gemuk itu mengecilkan kepalanya dengan pengecut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beraninya kamu, buat saja saran. Semuanya tergantung pada keputusan kakak senior." Namun, di mata segitiganya yang terkulai, ada sedikit kebencian. Lin Wei menoleh ke Chen Ye dan yang lainnya lagi, dan berkata dengan cukup sopan, "Maaf, adik laki-laki saya tidak sopan dan menyinggung beberapa orang. Kami tidak punya niat untuk itu, selama Anda semua pergi sendiri." Oh. Xing Zitang dengan santai mengambil pil penyembuhan, menyeka kepalanya yang botak, ekspresinya tidak berfluktuasi sama sekali, memandang Lin Wei, dan berkata dengan ringan, "Maksudmu mengusir kami?" Lin Wei sedikit mengernyit, sikap Xing Zitang tampak sedikit salah, tetapi dia masih mempertahankan sikap sopan dan berkata, "Ya, silakan pergi ke tempat lain untuk penyembuhan." Xing Zitang duduk di tanah, memandang Lin Wei dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, menyeringai dan berkata, "Jika demikian, apakah saya ingin sembuh di sini?" Mata Lin Wei berkedip, dan suaranya menjadi lebih dingin, "Yang mulia, apakah Anda pikir Anda punya pilihan?" Namun, dia masih tidak memalingkan wajahnya, dia tahu bahwa banyak murid dari kekuatan besar, bahkan jika mereka pergi, harus menemukan wajah mereka sendiri, dan mereka tidak akan dengan mudah didorong kembali oleh orang lain, yang merupakan kebanggaan mereka. Dan jika mereka diizinkan pergi dan secara lisan saling menghormati, itu tidak masalah bagi Lin Wei. Tidak seperti para jenius yang sombong itu, dia hanya menghargai keuntungan. Xing Zitang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu lebih baik dari kami?" Mata Lin Wei berkilat, dan dia diam-diam berkata, "Ayo." Benar saja, pria botak ini harus menjadi tipe orang yang sombong, selama dia secara lisan mengungkapkan rasa hormatnya atas kekuatannya, mungkin dia akan pergi. Lin Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan Anda secara alami sangat kuat, Lin Mou, saya merasa malu, tetapi sekarang Yang Mulia terluka, dan kekuatan Anda kurang dari 100, dengan situasi Anda saat ini, saya khawatir itu akan terjadi. Tidak cocok bersamamu. Biarkan orang lain bertarung." Xing Zitang tertawa dan berkata, "Oke, kamu masih memiliki beberapa visi, tapi..." Lin Wei sangat gembira ketika mendengar jawaban Xing Zitang. Sepertinya dia benar. Pria botak ini harus menyerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tapi apa?" Tapi, mulut Xing Zitang masih terbuka lebar, seolah-olah dia tersenyum, tetapi cahaya dingin melintas di matanya, "Kita masih tidak bisa pergi." Mata Lin Wei tenggelam, dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xing Zitang, tetapi dia menahan amarahnya dan bertanya, "Mengapa?" "Kenapa?" Xing Zitang menunjuk pemuda jongkok bernama Wen Hao, dan berkata dengan dingin, "Babi gemuk ini telah menghina temanku, katamu, bisakah aku pergi?" Ketika Wen Hao mendengar kata-kata itu, lemak di wajahnya bergetar, karena dia merasa bahwa mata beberapa temannya semua terfokus padanya, dan dia jelas merasa bahwa Lin Wei sedang menatapnya. Di antara mereka, kemarahan telah bercampur. Lin Wei memelototi Wen Hao dengan ganas, babi gemuk ini benar-benar tidak cukup untuk berhasil, tetapi lebih dari cukup untuk gagal. Xing Zitang berkata dengan dingin, "Biarkan babi gemuk ini berlutut dan meminta maaf kepada temanku, jika tidak, aku tidak akan pernah pergi." Begitu pernyataan ini keluar, tidak hanya Wen Hao, tetapi juga ekspresi beberapa orang lain sedikit berubah, membuat orang-orang mereka berlutut. Ini bukan hanya penghinaan terhadap Wen Hao, itu hanya karena dia memandang rendah kelompok mereka dan tidak bisa tidak melihat Lin Wei. Mata Lin Wei berkedip, dan di dalam hatinya, dia ingin Wen Hao berlutut untuk menyelesaikan masalah ini. Apa martabat sampah Wen Hao ini, dan apa hubungannya dengan dia? Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan ini, bahkan jika dia benar-benar dapat memaksa Wen Hao untuk berlutut, beberapa orang lain akan kecewa dengannya, sehingga dia tidak dapat menjamin kepemimpinannya dalam tim. Setelah Lin Wei merenung sebentar, dia masih mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya pada Xing Zitang, "Permintaanmu terlalu banyak, aku tidak setuju, saudara muda Wen tidak akan berlutut." Ketika orang lain mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka melunak, dan Wen Hao merasa lebih lega. Tapi,
Dia berkata, melirik Wen Hao dan berkata, adik laki-laki Wen benar-benar terlalu kasar sekarang. Masih benar untuk meminta maaf. Setelah Lin Wei selesai berbicara, dia diam-diam bangga. Dengan melakukan ini, dia menjaga martabat tim di depan anggota timnya sendiri, agar tidak kehilangan hati orang, dan dia tidak sepenuhnya menolak permintaan super jenius. Jika dia melakukan ini, pria botak itu mungkin juga akan menerimanya. Adapun martabat Wen Hao, ada apa dengan dia? Wajah Wen Hao berubah dan berkata, kakak senior. Anda meminta saya untuk meminta maaf kepada pemborosan itu. Pria setengah langkah itu. Ini. Baginya, ini hanyalah sebuah penghinaan. Namun, dia tidak berani mengatakannya di depan Lin Wei. Lin Wei berkata dengan tenang, apa? Apakah kamu ingin menentang kata-kataku? Kulit Wen Hao berubah satu demi satu, tetapi pada akhirnya matanya redup dan dia berkata dengan pengecut, tidak, saya minta maaf. Maaf, Lin Wei memandang Wen Hao, apakah itu yang kamu katakan? Ekspresi Wen Hao menjadi lebih jelek, tetapi setelah berjuang untuk sementara waktu, dia masih menyerah. Kekuatan Lin Wei jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak memiliki keberanian untuk menjadi musuhnya. Wen Hao menghadap Chen Ye dan berkata dengan sangat enggan, maaf, rekan Taois, saya barusan kasar. Untuk beberapa saat, tempat di puncak gunung menjadi sunyi. Lin Wei dan yang lainnya ingin melihat bagaimana Chen Ye dan yang lainnya akan bereaksi. Mereka berpikir bahwa Xing Zitang akan berbicara dan memberikan hasil, apakah akan menerima atau tidak. Lagi pula, meskipun Xing Zitang mengatakan bahwa Chen Ye adalah temannya, di mata orang-orang ini hanyalah pernyataan yang digunakan oleh Xing Zitang demi dirinya sendiri. Chen Ye, paling banyak, adalah pengikut. Jadi permintaan maaf Wen Hao bukanlah permintaan maaf kepada Chen Ye, tetapi permintaan maaf kepada Xing Zitang. Namun, Xing Zitang tidak pernah bermaksud berbicara. Chen Ye yang berbicara. Itu, pikir mereka, hanya seorang pria bawahan, yang harus dikatakan, membuat mereka sedikit terkejut. Chen Ye melirik Wen Hao dan berkata dengan ringan, saya menerima permintaan maaf Anda. Ketika Lin Wei dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka menghela nafas lega, sepertinya pertempuran bisa dihindari. Hanya Wen Hao, yang menatap mata segitiga Chen Ye, yang penuh dengan kebencian. Namun, tepat ketika Lin Wei dan yang lainnya berpikir bahwa masalahnya sudah selesai dan Chen Ye dan yang lainnya akan pergi, suara Chen Ye terdengar lagi. Tapi kamu harus pergi.